Ya, selamat siang anak didik kami semuanya. Siang, Pak. Gimana kabarnya? Baik, Pak. Siap. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, coba satu orang memimpin doa kita ke depan. Ya, silakan. Baiklah, untuk memulai acara pembelajaran kita, mari kita berdoa menurut agama dan ajaran kita masing-masing. Saya akan membawa dalam agama Katolik. Mari kita berdoa. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Biarlah Bapa kami doa dan dari luar sekolah kita agar dikerjakan untuk kegiatan. Demikian kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dari kami sekalian dan Bapak Ibu Guru terutama kepada panitia pelaksanaan hari pahlawan di SMA kita di Paula. Kami mengucapkan terima kasih. Ya, baik anak didik kami sekalian. Demikian kursi-kursi kami akan Sebelum kita mulai pembelajaran kita, ada yang tidak hadir hari ini. kursi yang masih berada di depan ruangan kelas masing-masing dan dikasihkan. Setelah kursi kita dimasukkan ke kelas masing-masing, menggunakan kursi. Aditya, Ayo Pak. Andreas, Pak, Angel, Anggia, Ariel, Pak, Axel, Pak. Kalista, Christmas, Kari, Saud, Pak. Jeffrey Laura, Tania, Tiur, Pak. Linda, Johanna, Gracia, semua hadir ya. Ya, baiklah kita mulai pelajaran kita hari ini tentang sistem persamaan dua variabel linear kuadrat. Ya, pada siang ini walaupun udah siang ya, tapi langsung tetap semangat ya. Iya, Pak. Sesuai anjuran itu ya. If you never do, you will never know. Jadi kalau kita tidak pernah mencoba, kita tidak akan pernah tahu seberapa sulitnya soal itu, seberapa apa lagi ya? Seberapa menantangnya soal itu, apa seberapa mudahnya, ya kan? Kita tidak tahu. Ya, ini dia ya. Jadi ini quotes untuk kita hari ini. Kalau kita tidak pernah mencoba, kita tidak akan pernah tahu. Minggu yang lalu kita sudah bahas sistem persamaan linear 3 variabel ya. Masih ingat kan kita? Masih. SPLTP. Kira-kira apa itu kemarin yang kita bahas itu? Iya. Berarti ada 3 variabel dan ada minimal 3 persamaan. Kemudian apa lagi? Bisa diselesaikan dengan metode iya, bisa juga pakai grafik GeoGebra ya. Yang berikutnya, contoh manfaat SPLK ini yang mau kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bisa ada teka-teki ya, mungkin kita pernah bermain teka-teki atau menghitung luas bangun datar yang tidak kita ketahui, yang hanya diketahui diagonalnya saja, atau luas tanah ya. Kita nanti mau menjumpai luas tanah, bagaimana caranya menghitung luas tanah itu, padahal yang diketahui hanya sisi miringnya saja karena berbentuk persegi panjang atau bentuk segitiga ya. Ya, itulah contoh manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin ada lagi ya manfaat yang lain, nanti kita boleh gali lagi waktu berdiskusi sama temannya. Artinya ada juga manfaat yang belajar ini. Ya, menyelesaikan sistem persamaan linear kuadrat 2 variabel dengan menggunakan metode substitusi dan metode grafik. Ya, grafik atau pakai GeoGebra nanti. Tujuan pembelajaran kita hari ini, nanti kalian harus bisa menyelesaikan sistem persamaan 2 variabel. Ada linearnya, ada kuadratnya. Yang kedua, boleh menyajikan. Jadi boleh nanti kalian
menjelaskan sama teman-temannya, karena sudah kita bahas kemarin bahwa ternyata lebih enak kalau temannya yang menjelaskan, ya kan? Iya, ini dia tujuan pembelajaran kita hari ini. Materinya sudah kita bahas, udah kita singgung tadi bahwa linear kuadrat, ada linearnya, ada kuadratnya. Yang bentuk linear Y sama dengan AX tambah B gitu. Ada Y, ada X, namanya juga linear. Berarti pangkatnya hanya satu, tidak boleh 2 atau 3 dan sebagainya. Nah, yang kedua, persamaan kuadrat. Sesuai dengan namanya, persamaannya kuadrat. Berarti pangkat 2 kuadrat gitu ya. Ya, langkah-langkah pembelajaran kita hari ini, yang pertama, sekarang Bapak ajak anak didik kami semuanya buat kelompok. Ya, silakan bentuk kelompoknya masing-masing. Sudah dibentuk kelompoknya? Sudah. Iya, di sini ada LKPD, ada masalah, ya. Nanti ini kalian diskusikan di dalam kelompok kalian. Nanti juga presentasi Bapak kasih kesempatan sama beberapa kelompok atau kalau sempat semua boleh. Dan nanti kita konfirmasi, kita simpulkan bersama-sama, ya. Nah, ini ada masalah pertama. Di masalah ini ada 2 bilangan positif dua-duanya. Kalau dijumlahkan jadi 11. Kalau dikuadratkan masing-masing dan dijumlahkan hasilnya 73. Ya, itu dia. Yang kedua juga ada masalah dengan bangun datar. Diketahui kelilingnya aja, nggak diketahui luasnya. Dan kemudian sisi miringnya atau diagonalnya yang diketahui. Nah, nanti kita cari panjangnya berapa, ya. Jadi sekarang Bapak bagikan LKPD ini, ya. Ya. Baik, sudah Bapak bagikan LKPD-nya, sudah dapat ya kelompok, ya? Ada kelompok yang belum dapat? Sudah ya semua, ya? Nah, sekarang di dalam kelompok kalian di papan tulis silahkan berdiskusi di kelompoknya. Bapak kasih kesempatan, sudah bisa 10 menit? Kurang? 15 menit? Bisa, ya? Iya, Bapak tunggu ya 15 menit, ya. Ya, silakan dikerjakan. Kira-kira ada kesulitan waktu menyelesaikan ini? Jangan lupa ya, masalah satu jangan masalah dua. Kita coba isi kelompok yang lain. Kalau kita coba kita mau akan itu bilang kami baru. Memamerkan hasilnya. Namanya, kira-kira kelompok mana yang mau duluan tampil? Ya, kelompok 3 ya? 3 ya? Oh, kelompok 4 ya? Ya, bagi kelompok yang lain, coba didengarkan dengan baik, disimak jawaban temannya. Kan bisa saja ada yang perlu kita perbaiki nanti. Dan juga bisa saja ada yang bisa kita dapat.
salah mungkin atau masih kurang jawaban kita, kan silakan kelompok 4 yang lainnya menyimak dengan baik ya, biar dekat dengan kamera dan juga kelihatan dari depan, atau ke sini dikit kayak tadi apa gitu kan. Sama dengan 73. Tentukan selisih dua bilangan tersebut. Pertama, kami mengubah bilangan positif pertama menjadi X, bilangan positif kedua menjadi Y. Langkah pertama mengubah menjadi konseptual kalimat matematika. Y sama dengan 11 kurang X menjadi persamaan satu atau linier, dan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 73 menjadi persamaan kuadrat, menjadi persamaan kedua atau kuadrat. Substitusi persamaan satu atau linier ke persamaan dua atau kuadrat, dapatlah hasilnya X atau bilangan positif pertama 3 dan 8. Kemudian mensubstitusi X sama dengan 3 ke persamaan 1, dapatlah hasilnya bilangan positif kedua atau Y sama dengan 8. Bilangan positif pertama ke persamaan 1, maka dapatlah hasilnya bilangan positif kedua sama dengan 3. Penyelesaiannya adalah X sama dengan 8 dan Y sama dengan 3. Selisih kedua bilangannya adalah 5. Permasalahan kedua, diketahui keliling dan panjang diagonal suatu persegi panjang berturut-turut adalah 28 cm dan 10 cm. Jika panjang lebih besar dari lebar, maka tentukan panjang dari persegi panjang tersebut. Kami memisahkan panjang sama dengan X dan lebar sama dengan Y. Y sama dengan 14 kurang X, persamaan 1 atau linier. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 10 kuadrat atau 100 persamaan 2 atau kuadrat. Substitusi persamaan 1 atau linier ke persamaan 2 atau kuadrat, maka dapatlah hasilnya X sama dengan 8 atau Y, maka X atau panjang sama dengan 8 dan lebar sama dengan atau Y sama dengan 6. Untuk kesimpulan dari kedua masalah tersebut akan dibacakan oleh teman saya Rapan. Dari masalah 1 dan masalah 2 dapat kita simpulkan sebagai, yaitu mengubah soal cihilo tersebut ke dalam kalimat matematika dan memisalkannya menjadi X atau Y membuat soal tersebut lebih mudah dikerjakan. Baik, sekian hasil diskusi kami. Jika ada pertanyaan, saran dari kelompok lain, boleh disampaikan kepada kami. Ya, kelompok yang lain boleh menanggapi penjelasan kelompok 4. Ada yang mau menanggapi? Saya Lydia dari kelompok 3, saya ingin bertanya ke kelompok 4. Bagian yang tersulit dalam menyelesaikan persamaan satu itu apa? Dari yang kami kerjakan tadi sebenarnya tidak ada yang sulit karena kami sudah membayang menjadi kalimat matematika yang lebih sederhana dan lebih mudah dikerjakan. Iya. Sesuai dengan pertanyaan temannya Lydia, bagian mana yang paling sulit? Siapa tahu kan kelompok lain ada yang paling sulit. Coba ada yang mau menjelaskan di bagian mana kami yang paling sulit mengerjakannya? Kalau kita naikkan lagi soalnya, kira-kira bisa? Dicoba. Oh iya, baik ya. Berarti seperti quotes kita hari ini ya kan? Iya. Kalau tidak mencoba, nggak tahu hasilnya, gitu ya? Ya, ada lagi yang mau menanggapi hasil diskusi atau penyajian dari kelompok 4? Tidak ada Pak. Ada lagi? Hah? Ada lagi? Oke, kita kasih tepuk tangan untuk yang ya, bedanya bisa beda. Atau ada lagi yang mau simpulkan lagi? Tambah lagi? Ya, kita kasih kesempatan untuk kelompok yang lain. Selamat siang bagi kita semuanya. Iya. Dari kelompok 3, kesempatan hasil dari permasalahan 1 dan 2 yang akan dibacakan oleh saya ini. Baik, dari masalah 1, jumlah dua bilangan positif sama dengan 11. Jumlah kuadrat masing-masing bilangan sama dengan 73. Tentukan selisih dua bilangan tersebut. Langkah-langkah penyelesaian yang pertama, harus kontekstual menjadi satu variabel. Misalkan bilangan positif yang pertama adalah X, bilangan positif yang kedua adalah Y. Langkah kedua, mengubah masalah kontekstual menjadi kalimat matematika. Persamaan pertama, X tambah Y sama dengan 11.
X sama dengan 11 kurang 9. Itu menjadi sebagai persamaan satu atau linear. Persamaan kedua, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 3. Keliling dan panjang diagonal suatu dan lebar, maka tentukan panjang dari persekian tersebut. Ini adalah yang pertama, misalkan panjang adalah X dan lebar adalah Y. Adalah diagonal persegi panjang adalah 10 cm, maka kalimat matematikanya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 10 kuadrat. X kuadrat ditambah Y kuadrat itu sama dengan 100, itu adalah persamaan yang kedua. Substitusi persamaan satu linear ke persamaan kedua itu adalah Y kuadrat ditambah 14 kurang Y kuadrat sama dengan 100. Y kuadrat ditambah 196 dikurang 28Y ditambah Y kuadrat sama dengan 100. Y kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 28Y ditambah 196 dikurang 100 sama dengan 0. 2Y kuadrat dikurang 28Y ditambah 196 dan kami bagi setengah. Y hasilnya adalah Y kuadrat dikurang 14Y ditambah 48 sama dengan 0. Y dikurang 6, Y dikurang 8 sama dengan 0. Y sama dengan 6 atau Y sama dengan 8. Substitusi hasil sudah didapat dari persamaan pertama. Untuk Y sama dengan 4, X sama dengan 14 sama dengan 6, X sama dengan 8. Untuk Y 8, X sama dengan 14 dikurang 8, X sama dengan 6. Jawabannya adalah 8 dan 6 sesuai petunjuk soal, maka panjang X sama dengan 8 dan lebar Y sama 6. Dari permasalahan 1 dan masalah 2 dapat kami simpulkan dari kelompok 3. Yang pertama, bahwa cara mudah menurut kelompok kami adalah dengan menggunakan metode substitusi, yaitu dengan cara mensubstitusikan persamaan linear ke persamaan kuadrat. Yang kedua, kesimpulan dari permasalahan ini adalah dengan cara mengubah soal cerita menjadi kalimat matematika, yaitu persamaan linear dan kuadrat. Apakah teman-teman yang bertanya selanjutnya? Silakan. Stefani Iglesias Sitoran, saya dari kelompok 6 ingin bertanya kepada kelompok 3. Di mana yang paling sulit untuk menyelesaikan masalah pada bagian kedua? Masalah kedua. Organisasi dari kelompok 6 yang paling sulit itu dari substitusi persamaan 1 ke persamaan 2 yang mengubah linearnya itu. Menurut mereka ya. Ada lagi yang mau menanggapi? Atau bilang aja kan nggak jauh beda jawaban kita. Kami beda kali jawaban kalian tadi. Ada lagi? Itu dari kelompok 6 ya. Coba dari kelompok yang lain itu. Perkenalkan, saya Sanu Sitowa. Saya ingin bertanya mengapa cara substitusi lebih mudah bagi kelompok kalian? Karena lebih gampang mengubah bahasa matematika. Saya ingin dari teman-teman dari kelompok 5 yang memberikan tanggapan. Terima kasih atas paparan dari kelompok 3. Kami dapat
dapat mengerti dengan mudah dan cepat. Terima kasih. Terima kasih lagi kamu menanggapi. Gak usah malu-malu. Kira-kira tanggapannya, apakah bagus penampilan mereka, atau ada yang kurang dengan materi pemaparan, atau ada yang bisa kalian dapatkan dari materi pemaparan? Ada lagi? Baik, kalau tidak ada lagi, kita kasih tepuk tangan untuk baik, gimana yang kami ini? Gini aja. Perlu kita isi, jadi Bapak lihat jawaban yang sudah maju ini dua kelompok. Dari kelompok 4, kesimpulan dari mereka adalah mengubah soal cerita tersebut, itu kesimpulannya. Masalah ini diselesaikan dengan mengubah soal cerita ke dalam bentuk kalimat matematika dan membuat pemisalan menjadi X atau Y, membuat soal tersebut lebih mudah dikerjakan. Itu menurut mereka ya? Ya, karena jawabannya kan nggak jauh beda. Mungkin ada kelompok berapa tadi yang Bapak lihat, ada tadi beda dia, pakai P dengan L. Ya, kelompok 6 ya. Ya, kelompok 6. Cuman itu aja mungkin yang beda. Nah, untuk kelompok 3, bahwa cara mudah menurut kelompok kami adalah dengan menggunakan metode substitusi, yaitu dengan cara mensubstitusi persamaan linear ke persamaan kuadrat. Yang kedua, kesimpulannya dari permasalahan ini adalah dengan cara mengubah soal cerita menjadi kalimat matematika, yaitu persamaan linear dan kuadrat. Jadi ada kesamaan ya dari kelompok 3 dan kelompok 4, yaitu mengubah soal cerita menjadi kalimat matematika. Jadi kira-kira itu yang bisa kita ambil kesimpulan sementara dulu. Ya, karena papan tulis kita terbatas, kita kasih kesempatan dulu 2 orang ke depan, ya, 2 orang ke depan untuk menyelesaikan masalah yang pertama ya. Iya. Apa kita lihat dulu? Apakah yang disimpulkan tadi betul-betul dikerjakan di sini? Ya. Ayo kita lihat pekerjaan mereka ini ya. Silahkan. Ya, yang lainnya boleh dikomentari jika ada yang kurang dari pekerjaan mereka setelah selesai mereka kerjakan ya. Lihat hasil pekerjaan temannya. Adakah perbedaan dari pekerjaan mereka? Hah? Kira-kira bisa dilihat ada perbedaan dari pekerjaan kedua teman kalian? Ada. Si Winda dengan si Gaby? Ada. Ada? Ada. Di mana perbedaannya? Di apa bagian substitusi? Di substitusinya? Iya Pak. Si Winda kan Pak X-nya kan Pak, hasilnya si Gaby Y kayak gitu. Oh iya. Ada lagi ya? Melihat perbedaannya? Iya, yang dikerjakan teman kalian Winda, dia membuat persamaan linearnya menjadi X, ya kan? X yang diubah menjadi 7 kurang Y. Sementara teman kalian si Gaby menjadi Y sama dengan 7 kurang X. Ini 7 kurang Y. Ini ya 7 kurang X. kurang X. Jadi di hasil akhirnya apakah ada kesamaan? X kurang Y 1. Itu X1 dan Y1. Ya sama aja ya. Bisa ya? Sama ya? Nah, jadi inilah makanya Bapak suruh 2 orang mengerjakan satu soal supaya kelihatan perbedaan yang dikerjakan teman kalian yang satu dengan yang satu lagi, si Gaby dengan si Winda ya. Nanti Bapak kasih lagi di soal ini. Ya, lembar kerja individu Bapak kasih di lembar kertas. Kalau ini bukan kelompok lagi ya. Iya Pak. Jadi kalau ini sudah diskusi lagi, silakan dikerjakan sesuai dengan yang kalian ketahui, sesuai dengan yang kalian pelajari tadi.
Sudah disebut namanya kan di depan. Ya. Coba dituliskan PR-nya di rumah. Ya, sebagai latihan di rumah. Dituliskan salah satu pojok persegi panjang dipotong. Salah satu pojok persegi panjang dipotong. Setelah dipotong, luas potongan tersebut adalah, maka luas potongan tersebut adalah, ya nanti diselesaikan di rumah ya. Kalau kita tutup pembelajaran kita lagi, coba lagu yang kemarin betul. Tulisan sebuah kenangan tentang aku dan kawanku, tentang apa yang membuatku sudah bersyukur atas semua ini. Kita hari ini ya, satu orang untuk memimpin dua supaya kita siap. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas berkat dan cita kasih-Mu yang selalu menemani kami senantiasa. Ya Bapak, kami sudah belajar, kiranya ilmu yang telah kami dapatkan akan bertumbuh dalam kehidupan kami dan bermanfaat di masa yang akan datang. Dan kepada guru kami yang telah mengajar kami, berikanlah kesehatan kepadanya Bapak. Untuk itu, berilah nama Bapak hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapak. Oke, cukup sekian pertemuan kita hari ini. Boleh pulang, hati-hati di jalan. Selamat siang. Siang Pak, terima kasih Pak.